Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan inayahnya lah semata sehingga kita dapat melangsungkan kembali diskusi online lewat YouTube. Jadi saya Abdul Muisdang Pawero dalam video Angga Suara Channel. Alhamdulillah kembali lagi mengupload video setelah 1 minggu sempat vakum ya, karena beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga upload videonya sempat tertunda. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, saya akan mendiskusikan tema yaitu terkait dengan epistemologi manajemen pendidikan. Nah, jadi tema ini adalah kelanjutan dari tema pada diskusi yang lalu atau pada video lalu, yang mana saya mendiskusikan tema tentang ontologi manajemen pendidikan, di mana pada video tersebut saya mendiskusikan hakikat atau substansi dari manajemen pendidikan. Nanti silakan Bapak Ibu sahabat-sahabat dan para mahasiswa lihat selengkapnya di dalam video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan salah satu unsur di dalam filsafat, yaitu epistemologi, yang mana epistemologi ini akan kita kaji. Unsur epistemologi ini nanti akan kita lihat bagaimana epistemologi ini bisa menjadi semacam pisau bedah atau bisa menjadi semacam alat untuk mengkaji atau untuk melihat manajemen pendidikan. Nah, jadi di dalam video ini nanti akan saya diskusikan manajemen pendidikan di dalam sudut pandang epistemologi atau epistemologi manajemen pendidikan. Baik, mari kita simak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, sebenarnya pernyataan tentang epistemologi ini atau pentingnya epistemologi ini yang perlu kita pelajari adalah karena apa yang kita ketahui itu sifatnya itu relatif. Jadi apa yang kita ketahui itu tidak selamanya disebut sebagai pengetahuan, gitu. Nah, contoh misalnya begini. Informasi-informasi yang kita dapatkan di internet, baik itu di Facebook maupun di media-media online, itu kita melihat itu mungkin sebagai pengetahuan, tetapi belum tentu sebagai pengetahuan. Bisa jadi itu hanya hoax, gitu. Nah, maka di dalam hal ini penting kita mengkaji tentang epistemologi, karena epistemologi itu adalah pernyataan maupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengetahuan sejati. Nah, pengetahuan yang sejati ini adalah pengetahuan yang realnya atau pengetahuan yang benar-benar realistis atau realitas yang betul-betul terjadi, gitu. Nah, kadangkala kita menganggap bahwa apa yang kita ketahui itu adalah pengetahuan, padahal belum tentu seperti itu, gitu. Contoh misalkan di abad ke-15, bukan abad ke-15 ya, abad sebelum Renaissance, itu orang-orang menganggap bahwa bumi itu yang matahari itu yang mengelilingi bumi. Nah, tetapi setelah Renaissance, kan, setelah abad ke-15 munculnya Renaissance dan munculnya para ilmuwan di abad pertengahan itu kemudian muncul satu temuan yang mana bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, orang-orang zaman itu yang meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi itu mereka menganggap itu adalah pengetahuan. Nah, setelah kemudian muncul teori baru yang mana bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari, otomatis pengetahuan yang sebelumnya itu sudah tidak menjadi pengetahuan lagi, kan? Begitu. Sama dengan yang kita dapatkan sekarang misalkan, atau kita terima dari internet misalnya, mungkin kita mengatakan bahwa apa yang kita baca, kita terima dari internet maupun media sosial itu adalah pengetahuan, padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi itu adalah hoax seperti yang saya katakan tadi. Nah, maka pentingnya belajar epistemologi ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan pengetahuan kita itu apakah valid atau tidak, apakah betul atau tidak. Nah, dengan cara kita membuktikan itu, maka muncul metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Jadi ketika misalkan kita melihat bahwa pengetahuan itu sifatnya pengetahuan itu adalah sifatnya kebenaran, maksudnya belum tentu apa yang kita ketahui itu adalah kebenaran sejati, begitu. Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sih kita memperoleh pengetahuan, atau bagaimana sih kita
bisa meyakini bahwa pengetahuan kita itu adalah pengetahuan yang real atau pengetahuan yang benar begitu. Maka Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat dan juga para mahasiswa yang saya hormati, dengan pertanyaan bagaimana memperoleh pengetahuan, muncullah metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Itu dikenal metode-metode epistemologi, atau bagaimana pengetahuan itu bisa didapatkan atau bisa diperoleh. Nah, maka muncullah metode-metode untuk memperoleh pengetahuan, atau kita kenal dengan metode-metode di dalam epistemologi gitu. Nah, itu sebenarnya ada banyak sekali di dalam epistemologi itu metode-metodenya bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Namun dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas 2 poin saja gitu. Yaitu ada empirisme atau empirisisme, lalu yang kedua ada rasionalisme. Sebenarnya ada banyak sekali. Selain itu juga ada fenomenalisme, ada idealisme, ada skeptisisme. Banyak sekali sebenarnya di dalam aliran-aliran epistemologi itu, atau sumber-sumber atau cara memperoleh pengetahuan itu ada banyak sekali. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan mendiskusikan 2 poin saja, yaitu empirisme atau empirisisme dan rasionalisme gitu. Nah, yang pertama empirisisme. Nah, empirisisme ini adalah mazhab epistemologi yang memiliki keyakinan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman gitu. Nah, jadi kita dapat memperoleh pengetahuan ketika kita belajar dari pengalaman. Nah, itu kata empirisisme. Ini juga dikatakan oleh John Locke ya. John Locke ini adalah bapak empirisme dari Britania, yang mengatakan bahwa ketika manusia dilahirkan, itu manusia itu hanya sejenis buku kosong ya, atau tabula rasa. Jadi akal manusia itu pada hakikatnya sebenarnya hanyalah buku kosong gitu, atau kertas kosong. Nah, pengalaman-pengalaman lah yang akan mengisi kekosongan akal itu, atau buku kosong itu berupa akal itu akan diisi oleh pengalaman-pengalaman yang dialami oleh si manusia itu gitu. Nah, jadi menurut empirisisme, pada prinsipnya akal kita ini hanyalah buku saja gitu kan. Nanti pengalaman-pengalaman yang akan mengisi itu. Singkatnya adalah di dalam mazhab empirisisme ini, pengetahuan itu didapatkan lewat pengalaman. Seperti itu. Nah, mazhab epistemologi yang kedua itu adalah rasionalisme. Nah, kalau tadi empirisisme itu yang mengatakan bahwa pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman manusia. Jadi akal kita itu hanya sebatas menampung apa yang manusia alami, dan akal itu sebenarnya tidak berfungsi kalau tidak ada pengalaman gitu. Nah, makanya John Locke tadi mengatakan bahwa akal manusia itu pada hakikatnya itu hanya kertas kosong. Pengalaman-pengalaman lah yang mengisi kertas kosong itu. Seperti itu. Jadi pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman. Itu kata empirisisme. Nah, tetapi mazhab epistemologis yang kedua, yaitu rasionalisme, kita beralih kepada pembahasan rasionalisme. Untuk memperoleh pengetahuan itu tidak berasal dari pengalaman gitu. Nah, kalau tadi empirisisme mengatakan dari pengalaman, rasionalisme enggak. Rasionalisme membantah itu. Rasionalisme mengatakan bahwa pengetahuan itu bersumber dari akal, bukan dari pengalaman, tetapi dari akal, gitu. Bukan berarti mazhab rasionalisme ini mengingkari nilai pengalaman ya, atau tidak menghargai pengalaman. Tetapi rasionalisme ini beranggapan bahwa pengalaman ini hanya dipandang sebagai sejenis perangsang atau penstimulus akal begitu. Nah, jadi titik pusat di sini itu adalah akal. Gitu ya. Contoh misalkan begini. Saya mengatakan bahwa 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Nah, itu tidak perlu pembuktian pengalaman, itu realitas itu hanya kita cukup dibuktikan saja dengan akal, itu sudah benar. Gitu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 dan seterusnya. Itu tidak perlu kita mengalami itu, kita sudah cukup membuktikan bahwa itu benar dengan akal kita begitu. Nah, artinya menurut mazhab rasionalisme itu tokoh-tokohnya ada René Descartes yang mazhab ungkapan terkenalnya itu ada cogito ergo sum, yang artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Artinya mazhab rasionalisme ini menempatkan akal sebagai pusat untuk memperoleh pengetahuan. Jadi seperti itu. Jadi
kalaupun kita menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, itu sebenarnya bukan sumber pengetahuan atau sumber sumber inspirasi atau sumber pokok untuk memperoleh pengetahuan, tetapi pengalaman-pengalaman itu hanya sebagai perangsang saja begitu. Jadi kebenaran dan kesesatan itu ditentukan oleh akal, itu kata rasionalisme. Jadi kebenaran dan kesesatan itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar kita atau apa yang kita lihat sebagai realitas, tapi kebenaran dan kesesatan itu menurut mazhab rasionalisme itu akal kita yang menentukan. Makanya kan ada istilah akal budi, kan? Akal budi itu karena kita memiliki perangkat akal itu tadi, gitu kan? Gitu. Nah, akal kita itulah yang akan mengolah kebenaran dan kesesatan. Pengalaman-pengalaman kita banyak sekali. Kita bisa melihat realitas di sekeliling kita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengalaman. Tetapi yang bisa menentukan itu benar dan sesat atau benar dan salah itu adalah akal kita yang menentukan itu, kan? Gitu. Nah, maka dalam mazhab rasionalisme untuk memperoleh pengetahuan itu bukan dari pengalaman tetapi dari akal. Dan dari dulu sampai sekarang antara mazhab empirisme dan rasionalisme ini berdebat terus dan tidak ada habis-habisnya perdebatan mereka itu. Seperti itu. Dan ada banyak sekali mazhab-mazhab epistemologi, namun pada kesempatan ini saya hanya akan mendiskusikan dua ini. Nanti sisanya silakan adik-adik, sahabat-sahabat dan para mahasiswa silakan browsing atau baca berbagai literatur tentang filsafat ilmu. Itu banyak sekali dijelaskan tentang mazhab-mazhab epistemologi ini. Lalu yang berikut kita beralih kepada epistemologi dalam manajemen pendidikan. Nah, jadi epistemologi dalam manajemen pendidikan ini adalah cara atau suatu alat bagaimana ilmu itu kemudian diterapkan di dalam membedah manajemen pendidikan, gitu. Nah, saya menyederhanakan dua aspek bagaimana epistemologi itu di input di dalam manajemen pendidikan sehingga melahirkan dua aspek mazhab ya, atau dua aspek keilmuan yang perlu kita dalami. Yang pertama itu adalah transparansi, yang kedua itu adalah integritas, gitu. Nah, transparansi ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh segenap pengelola manajemen atau pengelola organisasi pendidikan. Lalu yang kedua, integritas ini juga harus dimiliki oleh segenap personal di dalam organisasi pendidikan itu, gitu. Nah, yang pertama transparansi. Nah, konsep transparansi ini terkait dengan tata kelola organisasi, gitu. Di dalam organisasi pendidikan itu kalau tidak ada transparansi atau setiap elemen pengelola di dalam organisasi pendidikan itu, misalkan wakil kepala sekolahnya atau pimpinan kepala sekolahnya atau tim manajemen di dalam sekolah itu tidak ada transparansi, maka pasti sekolah itu akan berjalan tidak baik karena bisa jadi akan timbul saling curiga antar sesama personalia di dalam organisasi pendidikan itu. Maka dalam hal ini penting sekali untuk memunculkan transparansi di dalam manajemen pendidikan atau di dalam organisasi pendidikan. Nah, transparansi ini juga dilaksanakan dalam rangka menjamin akuntabilitas. Akuntabilitas ini bagaimana pengelolaan pendidikan itu dijalankan secara akuntabel atau secara profesional. Lalu kemudian bertanggung jawab serta terbuka secara finansial begitu ya. Jadi program-program kerja termasuk perencanaan sampai dengan finansialnya itu bisa diketahui oleh segenap tim pengelola di dalam organisasi pendidikan itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu yang namanya transparansi. Jadi tidak ada istilahnya baku sembunyi, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Manado, saling sembunyi atau baku sembunyi begitu. Gitu. Jadi transparansi ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semua itu orang bekerja itu dengan nyaman, sikapnya itu terbuka, transparan, sehingga bisa menciptakan organisasi pendidikan yang iklim organisasi pendidikan yang bagus gitu di dalam menjalankan fungsinya sebagai di dalam menjalankan fungsinya untuk menjalankan program-program pendidikan
gitu. Nah, lalu yang kedua integritas. Integritas ini bermakna sebagai tindakan yang dilakukan secara utuh atau satu kesatuan ya, di antara perbuatan dengan perkataan. Nah, jadi integritas ini adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan gitu. Jadi misalnya personalia dan juga tim manajemen ketika mengatakan A misalnya, maka tindakannya juga harus A begitu. Jangan mengatakan A tetapi tindakannya B misalkan atau non A. Gitu ya. Itu namanya integritas. Integritas itu memiliki prinsip. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam i'tidal. Jadi tegak lurus gitu. Jadi maksudnya memiliki prinsip. Nah, adapun prinsip ini dilakukan bukan hanya karena patuh kepada aturan ya atau patuh kepada pimpinan, bukan hanya karena itu. Jadi yang namanya integritas ini dimanapun dia berada, walaupun dia berada di dalam satu kelompok maupun berada dalam keadaan kesendirian atau berada dalam posisi terang-terangan maupun dalam tersembunyi, maka integritasnya itu harus terjaga begitu. Dalam kondisi apapun, entah itu dilihat orang atau tidak dilihat orang begitu. Tetapi kalau di dalam Islam, kita mau bersembunyi pun kita tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi integritas ini dalam posisi apapun kita harus jaga seperti itu. Karena apalagi kita belajar manajemen pendidikan Islam, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah terlepas di dalam pengawasan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi, integritas itu harus dijaga. Artinya keselarasan antara perkataan dan tindakan itu harus kita jaga begitu. Gitu. Termasuk juga moral kita, terus kejujuran kita, itu juga bagian dari integritas. Nah, dua hal ini yang saya kira adalah termasuk di dalam epistemologi manajemen pendidikan. Kalau bicara manajemen pendidikan Islam, transparansi ini tentu terkait dengan kejujuran, sementara integritas ini terkait dengan prinsip. Gitu. Jadi bagaimana seorang manajer muslim atau seorang personalia yang terlibat di dalam pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam itu harus mengutamakan nilai-nilai transparansi dan juga nilai-nilai integritas. Nah, kalau di dalam contoh atau suri tauladan Rasul itu ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik kan. Nah, itu juga tidak terlepas dari prinsip transparansi dan integritas ini. Seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya transparansi dan integritas, ketika dimiliki oleh setiap personalia atau segenap personalia yang mengelola lembaga pendidikan, maka dipastikan lembaga pendidikan itu akan maju dan akan segera mencapai visi misinya untuk memajukan pendidikan nasional dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, demikian video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada video berikut. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.